Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita sore ini mengkaji hadis 793. Sebelumnya kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga Al-Fatihah ini barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baiti wa dzurriyyati ashabi wa masyayikhina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. A'tu maringono sira kabeh al ajira ing buruh, ajrahu ing upahnya buruh. Qabla ayajifas durunge garing apa karo keringete buruh. Wa a'limuhu lan awe sira kabeh ing buruh, ajrau ing upahe buruh, wa huwa kalau utawi buruh iku fi amalin lan pekerjaan buruh. Rawal Baihaqi. Jadi pembayaran orang yang bekerja itu harus segera kalau sudah selesai pekerjaannya. Yang kedua, harus jelas gajinya sebelum ia bekerja atau minimal ketika ia bekerja sudah diberitahukan akan diberi gaji berapa supaya tidak kecewa di belakang dan tidak ada sengketa. Ala kulli muslimin iku ing atase saben-saben wong Islam sedekahun utawi sedekah. Pakalu mongko ngucap sahabat ya Nabi Allah wa Nabi Allah. Fa lam yajid mongko lamun ora nemoni sapa kulli muslimin wala dawu sapa Nabi ya'malu bekerja sapa kullu muslimin biadi kelan tangane kullu muslimin kaya mongko manfaati sapa kullu muslimin nafsa ing awak dhewe kullu muslimin wa sadaqan sapa kullu muslimin. Jadi orang kalau bisa tiap saat sedekah, kalau nggak bisa bekerjalah. Sebagian dimakan untuk keperluan pribadi, keluarga, dan sisanya untuk sedekah. Fa'ilam yastati maka lamun ora mampu sapa kullu muslimin qala maka dawuh sapa Nabi. Qalu ngucap sapa sahabat, fa'ilam yastati maka lamun ora mampu sapa kullu muslimin. Kalau enggak mampu bagaimana Nabi? Qala enggak mampu bekerja. Qala dawu sapa Nabi yu'inu nulung sapa kullu muslimin dal hajati wong kang duweni keperluan al mahlufa kang susah banget. Orang yang perlu dan benar-benar perlu ya. Kalau nggak bisa bekerja ya minimal menolong orang yang perlu kita bantu. Apa saja keperluannya kita bantu, baik material maupun immaterial, non materi. Kalau ngucap sahabat, fa'ilam yajid mongko lamun ora nemoni sapa kullu muslimin. Kalau enggak ada orang yang punya hajat, fal ya'mur mongko becik merintah sapa kullu muslimin bil khair kan kebaikan. Bil ma'ruf itu kang wis jelas bagus sih. Kalau ngucap sahabat, fa'ilam yaf'al mongko lamun ora ngerjakan sapa kullu muslimin. Qala dawu sapa Nabi fal yumsik mongko becik menahan sapa kullu muslimin lau maring kullu muslimin anisari saking elek baina mongko sak temene imsakun anisar ya menahan kejelekan iku sedekahun sedekah. Jadi orang itu dianjurkan sedekah. Kalau enggak bisa bekerjalah ya, nanti di samping untuk memenuhi kebutuhan pribadi sisanya untuk sedekah. Kalau nggak bisa maka carilah orang yang punya hajat, Anda bantu. Kalau nggak ada maka
ajalah orang untuk berbuat baik. Kalau nggak bisa, maka tahanlah diri Anda jangan sampai melakukan dosa dan maksiat. Itu sudah termasuk sedekah, menahan diri dari maksiat. Jadi sedekah itu harus materi. Gak nyolong itu, ngempet nyolong bisa termasuk, ngempet korupsi itu termasuk sedekah. Tidak harus bagi-bagi rezeki setiap Muharram 10 Muharramnya. Gak usah disoting, ngempet maksiat itu sudah sedekah. Harful ghaini, hadis yang diawali dengan huruf ghain. 795 ghadwatun utai budal isu-isu, berangkat pagi-pagi fisabilillah dalam jalani Gusti Allah, awrawhatun berangkat sore-sore, khairun luwi api minat dunia daripada dunia, wa man barang dalam dunia. Rawahu Syekhun. Orang berjalan di jalan Allah bisa perang, bisa lain-lain, cari ilmu dan lain-lain ya. Tujuannya adalah mencari ridha Allah ya. Pagi berangkat atau sore ya, itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kalau bisa kita ini berangkat di jalan Allah, jangan diam ya, termasuk berangkat ke masjid, jadi imam, guru TPQ, ngajar di sekolah, ini termasuk sabilillah insyaallah ya, perang dengan ilmu. Waslul qadamaini utai membasuh telapak kaki loro bil ma'i lan banyu al-baridi kang adem, ba'dal khuruji sa'use metu minal hammami saking kamar mandi, iku amanun aman minas syuda'i saking flu ngeluh atau jadi insya Allah kepala pusing itu hilang dengan cara membasuh dua telapak kaki yang dingin dengan air dingin setelah keluar dari kamar mandi. Rawahu Abu Nuaimin. Apa rahasianya? Kok ngeluh-ngeluh hilang? Sekedar nyuci kaki. Karena saraf-saraf di kaki itu kompleks, banyak. Begitu pula di telapak tangannya. Disitulah pusat-pusat saraf yang bisa tembus ke jantung, ke paru-paru, ke liver, ya, dan mungkin juga ke kepala. Maka orang pijat refleksi itu cukup dipijat kakinya atau telapak tangannya, sudah rata ke seluruh tubuh. Maka begitu pula kalau kita menyiram telapak kaki. Kenapa tidak air hangat? Jadi otot kita kalau sudah dipakai lama, kepegelan, itu kan bisa mekar melar ya. Maka harus kita kompres dengan yang dingin, mungkin air dingin atau air es. Itu nanti mengembalikan bentuk dan kekuatan otot kita seperti semula. Nah kalau mandi air hangat, disiram dengan air hangat, ini nggak bisa kembali ya. Ya masih molor aja. Maka yang baik kalau capek-capek justru renanglah di air biasa, air dingin ya, jangan air hangat. Nah itulah rahasia daripada hadis Nabi. Jadi mengembalikan otot-otot yang tegang itu dengan disiram air dingin. Waslu yaumil Jum'ati mandi hari Jumat kewajiban wajib ala kulli muslimin alam kulli mukhtalimin dengan saban kang balik. Rawahu Abu Sa'id al-Khudri. Ada yang maknai yang mandi hari Jumat itu wajib dalam arti sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan itu mandi besar, mandi keramas hari Jumat bagi kaum laki-laki yang sudah balik yang akan pergi Jumatan.
ghasyiyatkum menutupi atau menyelimuti ing sira kabeh apa sakrotani dua sekarat. Anda ditutupi oleh dua sekarat. Ya, sekarat itu sesuatu yang mengancam jiwa kita. Rupane sakratu hubbil aisy, sekarat cinta kehidupan. Wa hubbil jahlilan, cinta kebodohan. Jadi dua sekarat yang mengancam jiwa kita. Senang hidup, senang bodoh. Senang kehidupan, senang bodoh. Fa inda dzalika mongko nalikane iku cinta, la ta'muruna ora merentah sira kabeh bil ma'ruf kan kebagusan. Wala tanhauna lan ora nyegah sira kabeh al mungkari saking kemungkaran. Jadi orang-orang kalau cinta kehidupan dan cinta kebodohan, dia tidak akan mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena enggak mau bermasalah dengan orang lain, ya. Ya wis cuek, ya. Dia nyaman dengan kemewahan dirinya, ya, dengan keenaan hidup serba cukup fasilitasnya, wis gak mau ribut dengan orang lain, gak mau repot-repot dengan orang lain. Jadi dia cuek sekali. Itulah namanya cinta kehidupan dan cinta kebodohan, ya. Orang kalau cinta kebodohan, apa susah-susah sekolah. Ya, dia gak mau berbuat baik, gak mau ngajak baik, gak mau mencegah kemungkaran. Kenapa? Ya cinta kebodohan, cinta kehidupan, ya. Tapi orang kalau tidak cinta kehidupan, tidak cinta kebodohan, tapi cinta kepada Allah, cinta akhirat, pasti dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wal qaimuna utai wong kang netepi bi kitab kelawan kitab Al-Qur'an was sunnah dan sunnah Nabi iku kasabikina al-awwalin, kaya pira-pira wong kang mendahului al-awwalina kang awal-awal minal muhajirin, saking pira-pira sahabat muhajirin, yaitu sahabat Mekah yang hijrah ke Madinah, wal ansor dan sahabat ansor. Rawahu Abu Nuaimin an Aisyah. Jadi orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi, pahalanya seperti pahala sahabat yang duluan masuk Islam. Karena beratnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman. Contohnya jujur, ya. Abot orang jujur di akhir zaman itu. Waktu nutupono sira kabeh alina ing wadah minum, wadah makan ditutupi kalau malam. Wa uqiulan nyancang sira kabeh asiko ing tempat minum. Kalau dulu tempat minum dari kulit sehingga diikat, kalau sekarang yang ditutupi, ya. Fa inna mongko sak meniku fisanati dalam tahun, pada setiap tahun apa lailatan bengi yang zilu kang mudun bi dalam laila apa wabaun penyakit. Ya. Tiap tahun ada malam di mana penyakit turun, ya. La yamurru ora lewat biinain kelawan, ora lewat apa penyakit biinain kelawan wadah lam yugoto kang ora ditutupi apa wadah, wala sikoin lan ora wadah ngombe, lam yuka kang ora dicancang apa wadah ngombe, illa kecuali wako nyemplung apa penyakit fi dalam wadah. Illa wako kecuali nyemplung fi dalam wadah min dalika fi dalam wadah apa min dalikal wabai saking iku penyakit. Abu Ahmad Muslimun. Jadi kalau bisa sore sudah ditutupi,
wadah banyu, wadah minum, ya wadah makanan itu ditutupi. Khawatir malam itu ada malam penyakit turun. Setiap tahun Allah menurunkan penyakit. Malam keberapa kita nggak tahu, malam apa kita nggak tahu. Ya mungkin ada yang menafsiri ya, malam apa Rebu Wekasan dan lain-lain itu mungkin sekedar pendapat. Yang jelas kita nggak tahu namanya penyakit ya. Seperti COVID ini kan virus yang terbang kemana-mana ya, menjalar, menyebar kemana-mana, kita nggak tahu kapan penyebarannya, entah itu disengaja atau tidak. Maka paling aman menutup sesuatu yang membahayakan, termasuk menutup hidung, menutup mulut. Wafira di sepuluh limraatin ketuyung watan mumisatin kang zino. Marot kang liwat, jadi wanita pezina atau WTS lewat bikal bin kelawan as. Marot kang lewat sapa imro'ah bikal bin kelawan asu. Dia melewati seekor anjing ala roksi rokian ing atase dukure sumur ya lasu melet-melet. Apa anjing kot kata hampir saja iku yak telu membunuh apa hu ing kalbun opo al atsu haus. Jadi haus hampir mengancam jiwanya. Panazat moko nyopot sapa imro'ah hufa ing sepatune imro'ah fa ausa qathu moko nyancang sapa imro'ah hu ing sepatu bi khimaria kelawan kerudunge imro'ah ya. Panazat moko nyopot sapa imro'ah lahu kanggo nyopot maksudnya mengambil sapa imro'ah au kanggo kalbin minal ma'i saking banyu. Kau fira mongko disepuro maring imro'ah bidzalika sebab memberi minum anjing. Riwayat Bukhari dan Abi Hurairah. Jadi ada seorang WTS jalan-jalan di dekat sumur, ada anjing yang menjilati tanah ya. Di pelataran sumur itu ya. Kemudian dalam hati ia berkata mungkin ini haus, maka ia memasukkan sepatunya dengan diikat kerudungnya ya, dikerek mungkin ya untuk mengambil air ya. Setelah itu diberikan air itu yang di dalam sepatu itu diberikan kepada anjing. Atas kebaikan dia dosanya diampuni. Jadi ringkasnya jangan meremehkan perbuatan yang baik walaupun kelihatannya kecil, yaitu berupa memberi minum anjing. Bisa membuat dosa kita terampuni. Sebaliknya jangan meremehkan kesalahan yang kecil, karena itu bisa membuat dosa dan menjerumuskan kita. Contohnya kelilip. Kelilip tidak ada segede undi-undi, kecil tapi bisa menjerumuskan orang. Al-ghadabu muring-muring murka, marah-marah iku minas syaitan saking godaan setan. Wasyaiton dari setan iku khuliqa diciptakan apa setan minan nari saking api. Wal ma'u tai banyu iku yutfium memadamkan apa api, annaro ing memadamkan apa air. Wal ma'u tai banyu iku yutfium memadamkan apa banyu, annaro ing geni. Idza ghadiba mongko nalika muring-muring sapa ahadukum salah siji sira kabeh fal yagtasil mongko becik adus sapa ahad rawabu naimin an Muawiyah. Jadi orang marah-marah itu bagian daripada godaan setan ya. Karena setan diciptakan dari api panas, maka air akan memadamkan api. Maka manusia kalau marah hendaknya mandi atau minimal berwudu. Berwudu insya Allah murkanya marahnya reda. Al-wudu tai berangkat isu-isu, wal-waqulan berangkat sore-sore, fi ta'allum ilmi dalam mencari ilmu, iku afdalul wa utama indallahi menurut Allah, minal jihad daripada berjuang fisabilillah dalam jalan Allah. Wa ta'lamu an Ibnu Abbas. Jadi belajar ilmu pagi atau sore, berangkat sekolah, berangkat ngaji pagi atau sore itu lebih utama daripada berjuang di jalan Allah.
Mengapa? Pejuang pun butuh ilmu supaya pinter strategi supaya menang. Agama Allah ini juga dibela dengan cara berjuang. Lah, ilmu ini juga merupakan pelestarian agama Islam. Ya, bahkan dengan ilmu, insya Allah Islam akan lestari. Ya. Maka cari ilmu. Mulianya orang juga karena ilmu. Ketika Jepang dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Kaisar Hirohito pertama kali ya, di samping puing-puing kota Nagasaki dan Hiroshima, ya, ia bertanya kepada punggawa atau pembantu-pembantu ya kaisar itu, berapa sisa guru yang ada? Bukan bertanya sisa tentara yang ada, berapa sisa guru yang ada. Itu artinya pentingnya ilmu. Maka sejak itu Jepang ya membuka diri dan belajar ilmu apapun dari luar negeri untuk diterapkan di dalam negeri yang dulu awalnya sangat tertutup, eksklusif, menjadi terbuka, melek, sehingga ia belajar ilmu apa saja dan banyak menguasai teknologi. Maka sekarang Jepang banyak menguasai produk-produk yang berteknologi tinggi atau minimal memodifikasi dari produk-produk dunia. Ya. Al-gharibu utawi wong asing iku ida marido nalika sakit sapa gharib fanadzara mongko ningali sapa gharib ya. Pengembara wong asing, pengembara wong monco ya. Orang asing ya, pendatang. Kalau sakit fanadzara mongko ningali sapa gharib anyamin saking tengene gharib, man shimalan saking kiwane gharib, amin amamin saking ngarepe gharib, amin khalwin saking burine gharib. Falam yara mongko ora ningali sapa gharib akatan ing wong suci yang alifu kang weruh atau mengenal sapa gharib ing akad yang firu mongko ngapura sapa Allah main barang takut tambah kang wis disi apa mamin dalam sing dosane gharib. Rawahu Ibnu Najjar an Ibnu Abbas. Jadi orang asing enggak punya sanak saudara ya. Ya enggak punya saudara itu kayak orang asing ya. Orang yang seperti ini kalau sakit, sabar, tolak-tolak, nggak ada yang menjenguk, nggak ada yang membantu ya, nggak ada yang nyambangi. Kalau sabar, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dosanya diampuni. Ya. Al-ghillu tawi mangkel, merongkol, mangkel, jengkel, wal khasatulan khasut iri hati. Iku yakulani mangan opo ghillun lan khasut. Al-hasanati ing ganjarane pira-pira kebagusan kama takul kaya oleh mangan apa naru api al-khatoba ing kayu bakar, cepat habis api melahap kayu bakar yang kering. Begitu pula ya jengkel dan hasud menghabiskan pahala kebaikan dengan cepat. Karena itu jangan hasud, jangan jengkel. Rawahul Hasan. Orang jengkel itu ya cepat darah tinggi. Dan susah mendapatkan ilmu, susah mendapatkan rezeki itu orang jengkel dan hasud. Karena dia sepanjang hidup itu susah terus. Ada temannya, tetangganya beli mobil, susah, ya. Meriang. Ya. Ada tetangga beli sepeda motor baru, meriang. Jadi sepanjang hidup dia susah terusnya. Al-ghina utawi suki iku al-ya'su putus asa mimma sakibara fi aidin nasi dan bertangan para manusia. Kaya yang sesungguhnya itu tidak berharap dari apapun yang ada di tangan manusia. Gak jaga no uang, sekarang pemberian orang. Itu namanya benar-benar kaya hati. Wa iya kalau dia sirwat toma satani toma, jangan punya sifat toma berharap pada pemberian orang.
Faina mengko sak temene toma iku al fakru melarat al khadiru kang di depan mata. Ya, melarat yang hadir maksudnya melarat yang sangat dekat yang ada di situ. Rawahul Askariyu an Ibnu Abbasin. Jadi orang toma itu hakikatnya adalah melarat miskin hatinya. Tapi orang kalau qanaah menerima adanya tidak mengandalkan orang, maka ia sebenarnya adalah kaya. Al-ghani utawi kaya yang sesungguhnya itu ghinan nafsi, kaya hati. Rawahu Syekhoni. Al-ghibatu utawi ngrasani menggunjing iku zikruka oleh nyebut sira akhoka ing sedulur sira bimakan barang yakohu kang benci sapa akhoka. Jadi orang ghibah adalah menyebut sesuatu yang ada pada orang lain ya, yang kira-kira ia gak suka disebut-sebut diomongkan. Kala ngucap sapa rajul wong lanang, afaraita kaya apa pendapat panjenengan ingkana lan lamun ono iku fi akhin dalam sedulur ingsun apa barang aku kang ngucap sapa ingsun. Wahai Nabi, bagaimana pendapat engkau seandainya memang faktanya seperti itu, teman saya memang benar-benar elek terus saya omongkan. Qala dawu sapa Nabi, ingkana namun ono iku fi akhin dalam sedulur sira apa barang takulu kang ngucap sira, kalau memang sesuai dengan ucapanmu elek benar-benar elek sesuai dengan omonganmu, faqadi tetap tahu mengko teman ngrasani sirahu ing akhoka. Wa ilam takun mengko lamun ora ono iku fi dalem akhoka pemabaran takulu kang ngucap sira, faqad qolaf tahu mengko teman menuduh sira ing akhoka. Jadi kalau fakta cocok dengan ucapanmu elek bener itu berarti menggunjing rasa. Kalau enggak berarti Anda menuduh orang lain yang tidak semestinya. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Al-ghairatu utawi cemburu minal iman setengah saking bagian iman. Wal madzau utawi mempermainkan wanita iku minan nifaqi setengah saking kemunafikan. Rawahu Tailami. Jadi cemburu itu iman. Jadi orang harus punya cemburu. Istrinya disenggol-senggol harus cemburu, curiga. Ya, sedangkan madza'ah ya, yaitu mempermainkan wanita ya, itu bagian dari kemunafikan. Ngerayu wong wedok itu kemunafikan. Al-ghuslu tawi atus yaumal jumat lan Jumat iku wajibun sunnah muakkad ala kulli muhtalimin ing atas setiap wong kang balik wa ayyastanna yen siwakan sapa kullu muhtalimin sunnah mandi besar sebelum pergi Jumatan siwakan wa ayyamasal yen menyentuh sapa kullu muhtalimin tiban ing minyak wangi in wajah dalam menemoni sapa kullu muhtalimin. Jadi sebelum Jumatan mandi, siwakan ya, pakai pakaian serba putih dan pakai parfum ya. Rawahu Syekhoni an Abi Sa'id. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.